Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan pada sel elektrolisis atau kuantitatif sel elektrolisis. Nah, dalam perhitungan sel elektrolisis ini kita menggunakan dua hukum ya. Yang pertama adalah hukum Faraday 1 dan yang kedua adalah hukum Faraday kedua. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang dibebaskan pada elektrolit akan berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan atau Q. Berarti kalau misalkan dituliskan kalimat ini menjadi massa itu sebanding dengan Q atau muatan. Kemudian jumlah muatan listrik atau Q sama dengan hasil kali dari kuat arus dengan waktu. Ya kan, di fisika juga ada toh Q itu sama dengan I kalikan T. Otomatis dapat disimpulkan bahwa massa zat yang dibebaskan pada elektrolit akan berbanding lurus dengan I kalikan T. Oke, I kalikan T. Kemudian, hukum Faraday kedua berbunyi, massa zat yang dibebaskan pada elektrolit itu berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Berarti massa berbanding lurus dengan massa ekuivalen. Nah, jika hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua digabungkan, maka rumusnya itu menjadi massa sama dengan K kalikan I kalikan T kalikan massa ekuivalen. Oke. Kita tadi ini ya, kalau hukum Faraday 1 dijumlahkan dengan hukum Faraday 2, maka hasilnya adalah M kalikan I kalikan M sama dengan K kalikan I kalikan T kalikan ME. Nah, Faraday sendiri menemukan bahwa nilai K itu adalah 1/96500. Oke. Berarti nanti rumus ini bisa diubah menjadi M sama dengan K-nya kan 1/96500, berarti 1 dibagi 96500 dikalikan dengan I kalikan T dikalikan dengan ME, di mana ME itu merupakan AR dibagi dengan N. N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi atau muatan ion. Sehingga rumus total ini bisa diganti menjadi massa sama dengan I kuat arus dikalikan T waktu dalam second dibagi dengan 96500 dikalikan dengan AR massa atom relatif dibagi dengan N. N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi atau muatan ion gitu. Contohnya seperti apa? Misalkan nanti Zn2+ gitu. Zn2+. Berarti kalau Zn2+ kan N itu kan sama dengan muatan ion kan, muatannya kan ini, berarti nanti N-nya sama dengan 2 gitu. Terus kalau nanti Cr3+, berarti nanti N-nya sama dengan 3 gitu ya. Selanjutnya adalah tentang stoikiometri reaksi elektrolisis. Nah, stoikiometri reaksi elektrolisis ini didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik itu adalah aliran elektron. Nah, kita tahu bahwa muatan listrik 1 mol elektron adalah 96500 coulomb. Oke. Nah, jadi jumlah muatan dari 1 mol elektron itu akan sama dengan tetapan Faraday. Makanya 1 Faraday akan sama dengan 1 mol elektron, yaitu sebesar 96500 coulomb. Gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan jumlah elektron gitu. Rumusnya ini, jumlah mol elektron sama dengan I kuat arus kalikan T waktu dibagi 96500. Nanti satuannya adalah dalam mol gitu. Nah, rumusnya yang dipakai ini ya untuk stoikiometri reaksi elektrolisis. Nah, nanti pada stoikiometri ini beberapa soal dia menyatakan bahwa dalam keadaan STP. Yang harus kalian ingat, kalau mencari mol dalam keadaan STP berarti rumusnya mol sama dengan volume dalam satuan liter dibagi dengan volume STP. Nah, volume STP itu besarnya adalah 22,4 liter per mol gitu ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 1,1 gram nikel. Berarti 1,17 gram berarti ini masanya nikel. Dari suatu proses elektrolisis larutan NiNO3 jika arus listrik berarti kan I-nya adalah 8 ampere. Diketahui AR-nya Ni adalah 58,5. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui
yaitu masanya Ni adalah 1,17 gram. Kemudian arusnya itu adalah 8 ampere. Terakhir adalah ada data AR-nya Ni adalah 58,5. Ya udah, yang ini yang ditanyakan adalah T-nya. Yang ditanya adalah T. T ini harusnya satuannya adalah second. Biasanya dalam satuan second. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Rumusnya adalah berarti massa Ni sama dengan AR dibagi dengan N dikalikan I kalikan T dibagi 96.500. Nah, kalian ingat N itu merupakan jumlah elektron, oke, yang terikat dalam ion, Nah, taunya gimana? Tadi ini kan larutan yang akan dielektrolisis adalah larutan NiNO3. Oke, larut NiNO3 ini kalau diionkan itu menjadi Ni2+ ditambah 2NO3-. Oke. Nah, di sini Ni-nya ini kan muatannya Ni itu 2+ toh. Berarti nanti elektron yang terlibat atau yang terikat dalam ion itu adalah elektronnya itu 2. Berarti nanti nilai N-nya sama dengan 2. Oke, kita masukkan. Ini masanya adalah 1,17 sama dengan AR-nya 58,5 dibagi N-nya sama dengan 2 dikali dengan I-nya 8 ampere dikali dengan T yang kita tanya dibagi dengan 96.500. Ini kita coret dulu, berarti sisanya di sini 4. Terus 4 dibagi 96.500 dibagi 4 itu 24125. Oke, berarti nanti 1,17 sama dengan 58,5 T dibagi dengan 24125. Ini dikali silang, hasilnya adalah 226,25 sama dengan 58,5 T. Berarti nanti T-nya sama dengan 28226,25 dibagi 58,5. Hasilnya adalah 480 second. Oke, second. Nah, ini sama dengan kalau misalkan mau dijadikan menit berarti kan dibagi 60 toh, berarti sama dengan 480 dibagi 60 adalah 8 menit. Gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan ini itu adalah sebanyak 8 menit itu, selama 8 menit gitu ya. Soal nomor 2. Nomor 2, berapakah banyaknya gas hidrogen yang terbentuk dari elektrolisis larutan asam? Oke. Berarti yang terelektrolisis adalah larutan asam. Selama 5 menit dengan menggunakan arus listrik sebesar 965 mA. Kemudian 1 Fahrenheit itu adalah 96.500. Oke. Di sini diketahui yang pertama adalah yang dielektrolisis adalah larutan asam. Kalau larutan asam berarti nanti pasti kationnya adalah H+, ya kan? Yang namanya larutan asam pasti mengandung H+. Kationnya H+. Selama dielektrolisis selama 5 menit berarti nanti T-nya sama dengan 5 menit. 5 menit itu berarti 5 kali 60 sama dengan 300 second. Kemudian arus listriknya berarti I-nya sebesar 965 mA. Berarti harus dalam satuan ampere ya. Berarti 1 2 3 naik 3 dibagi 1000 berarti 0,965 ampere. Oke. Kemudian ada keterangan bahwa 1 Fahrenheit itu adalah 96.500. Oke, kita kita cari tahu terlebih dahulu reaksi yang terjadi kalau H+ berarti nanti kan akan terjadi reduksi kation. Berarti reaksi reduksinya berarti reduksi ya. Berarti H+ menjadi H2. Di sini kan hidrogennya kan 2.
Berarti di sisi kiri juga harus dikalikan dengan 2. Muatan totalnya sisi kiri adalah plus 2, berarti di sini ditambah di sini 0, berarti di sini ditambahnya 2 elektron. Oke, reaksinya seperti ini ya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyaknya gas hidrogen yang terbentuk. Oke, berarti molnya hidrogen. Berarti ini loh, molnya H2. Caranya seperti apa? Kita cari terlebih dahulu jumlah mol dari elektron. Jumlah mol elektron. Jumlah mol elektron itu rumusnya I kalikan T dibagi 96.500. I merupakan arusnya, berarti 0,965 dikali T-nya adalah 300 dibagi dengan 96.500. Hasilnya adalah 3 kali 10 min 3 mol. Nah, ini baru jumlah molnya elektron. Nah, kamu disuruh mencari jumlah mol dari gas H2 yang terbentuk. Berarti pakai apa? Pakai perbandingan. Masih ingat kan dulu Ustazah pernah bilang bahwa perbandingan jumlah zat itu akan sama dengan perbandingan koefisien zat. Oke, berarti perbandingan jumlah zat berarti nanti jumlah mol H2 dibandingkan dengan jumlah mol elektron itu akan sama dengan koefisien H2 dibandingkan dengan koefisien elektron. Oke, jumlah mol H2 adalah yang ditanyakan, berarti X dibagi dengan jumlah mol elektron 3 kali 10 min 3 mol sama dengan koefisiennya H2 berapa? Taunya adalah dari sini. Nih. Di sini koefisiennya H2 berapa? 1 toh ini. Berarti 1 dibagi koefisiennya elektron. Elektron itu yang ini, berarti 2. Oke, berarti nanti dikali silang kan? 2X sama dengan 3 kali 10 min 3 mol. Berarti nanti X-nya sama dengan 3 kali 10 min 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 kali 10 min 3 mol. Oke, berarti nanti jumlah atau banyaknya gas hidrogen yang terbentuk dari elektrolisis larutan asam adalah sebesar 1,5 kali 10 min 3 gitu ya, bisa insya Allah. Oke, soal yang ketiga. Dalam elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda inert, larutannya CuSO4, elektrodanya inert, dihasilkan 224 ml gas dalam keadaan STP pada anoda. Massa endapan yang didapatkan di katoda adalah, berarti yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu nih reaksi seperti apa yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda itu seperti apa. Yang pertama adalah nih kita tulis dulu larutannya adalah CuSO4. CuSO4 itu berarti kationnya adalah Cu2+, anionnya adalah SO4 2-. Ingat, kation berarti bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Kemudian kita cari terlebih dahulu yang mengalami reaksi yang terjadi di katoda ya, atau reduksi atau katoda. Di katoda untuk larutan berarti yang akan tereduksi adalah, kalau larutan berarti yang akan tereduksi adalah si Cu2+ atau reduksi kationnya. Kenapa? Karena Cu ini dia letaknya berada di sebelah kanan H2O. Artinya dia bisa tereduksi, itu ya. Berarti nanti reaksi reduksinya dalam delete volta karena Cu2+ itu terletak di sebelah kanan H2O, maka nanti dia bisa tereduksi. Reaksinya seperti apa? Cu2+ menjadi
2Cu. Ini kan koefisiennya Cu 2 sebelah kanan, sebelah kiri berarti harus 2 juga. Muatan totalnya berapa? Plus 4. Di sini 0. Berarti di sini ditambahkan dengan 4 elektron. Oke, kemudian kita sekarang beralih ke yang oksidasi atau anoda berarti ya. Nah, reaksi apakah yang terjadi di anoda gitu? Kita lihat lagi. Larutannya adalah CuSO4, elektrodanya inert. Ingat bahwa untuk menentukan reaksi yang terjadi di anoda itu berdasarkan skala prioritas. Jadi, yang pertama yang teroksidasi itu adalah jika elektrodanya selain inert. Padahal ini elektrodanya inert. Berarti nanti kemungkinan yang teroksidasi adalah ini ion SO4 2-. Jadi oksidasi anion. Tapi sebentar, ternyata anionnya itu merupakan sisa asam oksi. Oke? SO4 2- kan merupakan sisa asam oksi. Berarti yang teroksidasi bukan anion, tapi yang teroksidasi adalah oksidasi H2O. Oke, dengan reaksi oksidasi sebagai berikut. 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, karena elektronnya sudah sama-sama 4 bisa kita coret. Berarti nanti reaksi totalnya adalah 2Cu2+ ditambah 2H2O menjadi 2Cu ditambah 4H+ ditambah O2. Reaksi totalnya adalah sebagai berikut. Oke. Sudah ya. Kemudian ada dalam soal ini ternyata dihasilkan 224 ml gas dalam keadaan STP di anoda. Kita lihat di anoda gas yang mungkin terbentuk adalah si O2. O2 ini adalah gas. Oke, berarti dari data ini kita bisa ketemu molnya si O2. Mol O2 dalam keadaan STP ya, dalam keadaan STP. Berarti rumusnya mol adalah volume dalam satuan liter dibagi dengan 22,4. Oke, dalam keadaan STP kan 22,4 nilainya. Nah, volumenya berapa? Volumenya ini 224 ml. Volumenya diketahui 224 ml. Harus dalam liter, berarti dibagi 1000, 0,224 liter. Oke, berarti 0,224 dibagi dengan 22,4 sama dengan 0,01 mol. Molnya O2 ketemu, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah massa endapan yang didapatkan di katoda. Massa endapan, padahal kita punya datanya adalah data molnya O2. Berarti yang terendapkan apa sih di sini? Yang terendapkan adalah ini Cu, solid ini bentuknya. Oke. Nah, Cu yang dihasilkan ini kita cari terlebih dahulu molnya, pakai perbandingan mol O2. Berarti kita bandingkan jumlah mol Cu dibandingkan dengan jumlah mol O2 itu sama dengan koefisiennya Cu dibagi dengan koefisiennya O2. Jumlah molnya Cu yang ditanyakan kan berarti X dibagi dengan molnya O2 0,01 sama dengan koefisiennya Cu berarti 2. Koefisiennya O2 1. Berarti nanti ketemu X-nya sama dengan 0,02. Oke. Nah, X merupakan jumlah mol Cu. Kesini ya, berarti jumlah mol Cu sama dengan 0,02. Mol, masih ingat? Nah, yang ditanya adalah massa. Mol itu kan rumusnya massa per AR. Ya kan? Karena kita ini lagi bicaranya Cu. Kalau nanti senyawa berarti Mr. Molnya adalah 0,02. Massanya Cu ditanya dibagi AR-nya Cu 63,5. Berarti massa Cu sama dengan 0,02 dikali 63,5. Hasilnya adalah 1,27 gram. Gitu ya.
Jadi massa Cu yang terendapkan di katoda adalah sebesar ini 1,27 gram.